Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan Bincang Seru. Kali ini dilaksanakan oleh kelompok kajian karya ilmiah mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muria Kudus. Nanti acara ini akan saya pandu ya oleh saya Ratri Rahayu selama 2 jam ke depan. Jadi teman-teman nanti silahkan mengikuti acara pada pagi hari ini dengan penuh kegembiraan, mengikuti dengan penuh seksama karena kegiatan ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa semuanya ya. Kita akan kedatangan tiga narasumber yang kece badai, yang prestasinya juga luar biasa, ya sudah sampai tingkat internasional. Sebenarnya mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika itu juga tidak hanya 3 ini yang luar biasa ya, tapi banyak mahasiswa PEMA juga yang luar biasa, tetapi pada kesempatan kali ini hanya 3 mahasiswa yang akan menjadi narasumber kegiatan Bincang Seru ini. Sebelum kita menuju acara yang utama, alangkah lebih baiknya kita berdoa sejenak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon agar diberikan keselamatan, kelancaran dan kelapangan ilmu sehingga bisa menjadikan kita sebagai insan yang berbudi dan berilmu. Berdoa, saya persilahkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sampailah kita pada acara yang ditunggu-tunggu ya. Meskipun ini narasumbernya adalah teman-teman kita sendiri, teman-teman yang tidak asing lagi ya. Karena memang kita sering, kalau dulu memang ketemunya tiap hari, kalau sekarang kan sudah jarang-jarang ketemu karena ada pandemi. Maka kita akan bersua, bertatap muka secara maya untuk menghilangkan kekangenan kita terhadap Bu dosennya, Bapak dosennya, terhadap teman-teman mahasiswanya juga. Ini sebenarnya pada kangen nggak sih sama saya ini? Saya kok pede ya? Kangen, Bu. Oke ya, nanti kita akan berbincang dengan 3 narasumber kita dalam tema yang menarik yaitu tunjukkan prestasi untuk raih mimpi. Yang pertama ada Mbak Khairini Davitria. Mbak Nida ini adalah mahasiswi angkatan pertama, angkatan 2017, Prodi Pendidikan Matematika. Mbak Nida pernah meraih Silver Medal World Invention Competition and Exhibition atau WIC 2020. Ini barusan beberapa hari yang lalu ya, baru diraih. Selamat untuk Mbak Nida. Kemudian juara 3 MIPE Competition tahun 2020 yang dilaksanakan oleh IKIP Kediri. Dan juga Mbak Nida ini pernah teacher atau magang kependidikan di Thailand. Yang kedua, narasumber yang kedua itu Ahmad Fatoni Rizal. Mas Rizal ini juga luar biasa prestasinya. Mas Rizal ini ketua komunitas mahasiswa kreatif. Ini salah satu UKM di UMK. Nanti teman-teman mahasiswa yang angkatan 2020 bisa ikut bergabung ke UKM yang diketuai oleh Mas Rizal. Nanti kalian kalau ikut UKM ini, kalian bisa berkesempatan untuk mengikuti event-event, lomba-lomba, untuk mengikuti sosialisasi PKM. Jadi punya beragam pengalaman yang dapat dimanfaatkan di dalam penyusunan karya ilmiah mahasiswa.
Kemudian Mas Rizal ini juga satu tim dengan Mbak Nida dalam acara atau dalam kompetisi MIPE Competition 2020 IKIP Kediri. Ini juga Mas Rizal ini mengikuti beberapa PKM dan lolos. Kemudian ada Mbak Dwi Damayanti. Ini Mbak Dwi ini angkatan 2019. Ini meskipun semester 2 tahun lalu, Mbak Dwi ini mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi UMK. Mbak Dwi langsung memperoleh predikat Mapres terbaik angkatan 2019. Nanti teman-teman yang angkatan 2020, 2019, 2018 bisa mengikuti jejak dari Mbak Dwi untuk mengikuti seleksi Mapres tahun 2020 dan bisa sharing pengalaman dengan Mbak Dwi. Mbak Dwi ini juga lolos PKM tahun 2020 sebanyak 2 proposal. Nah, ini Mbak Dwi uangnya banyak, 2 proposal lolos ya. Mungkin tidak hanya Mbak Dwi yang lolos PKM, banyak juga rekan-rekan dari mahasiswa UMK dan khususnya Prodi Pemat. Ini luar biasa prestasi dari mahasiswa Prodi Pemat. Saya diacungi jempol oleh Pak Win untuk menyampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa Pemat. Mahasiswa Pemat itu proposal terbanyak kedua dan yang terbanyak lolos kedua di UMK. Jadi yang nomor 1 itu manajemen, yang kedua adalah Pemat. Meskipun mahasiswa kita itu tidak sebanyak manajemen, berkali-kali lipat dari manajemen, tetapi kita bisa langsung melesat prestasinya. Itu sangat luar biasa. Oke, saya mau menyapa dulu Mbak Nida. Iya, Bu Ratri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nida, hari ini kita bincang santai ya, jadi tidak serius. Jadi kita ini tujuannya adalah memotivasi teman-teman mahasiswa semuanya dan mengenalkan kepada mahasiswa baru tahun 2020 ini mengenai berbagai kegiatan, berbagai kompetisi yang bisa kalian ikuti untuk tidak hanya mendulang prestasi ya, tetapi nanti kaitannya juga kalian bisa memperoleh insentif, memperoleh beasiswa. Ini akan mengurangi beban finansial di dalam perkuliahan. Jadi bisa ngurangin biaya SPP juga kalau kalian dapat beasiswa ya. Mbak Nida, nanti yang akan menyampaikan pertama, ya, nanti akan dilanjutkan Mas Rizal dan Mbak Dwi. Oke. Sebelum dimulai paparannya, Ibu mau tanya-tanya dulu sama Mbak Nida. Mbak Nida ini lahir asli Kudus enggak? Iya, asli Kudus. Asli Kudus. Ya. Tanggal lahirnya berapa? 18 Januari 2000. 18 Januari tahun 2000. Wah, tanggal lahirnya sama dengan saya. Iya, sama kayak Bu Ratri. Oh. Dicatat ya, Bu Ratri tanggal 18 Januari. 18 Januari. Ternyata sama tapi beda berapa tahun? 2000 ya, saya 90. Kita beda masih 10 kakak tahun. Iya, beda 10 tahun. Kita masih kakak adik ya. Jadi saya panggilnya Dik Nida. Saya jangan dipanggil Bu, panggil kakak gitu. Oke, Mbak Nida. Terus dulu sekolahnya di mana Mbak Nida? Dari SD? Kalau SD dulu di MI NU Tarbiyatul Islam di Desa Lormetan, terus SMP-nya di SMP 1 Jati, SMA-nya di SMA 2 Kudus. SMA 2 Kudus. Kemudian masuk sini ya. Terus apa lagi ya? Prestasinya selain yang tadi sudah Ibu sebutkan ada lagi enggak? No. Itu sih Bu, dulu itu pernah ikut pemakalah di Untidar sama UNY, jadi finalis LIDM, terus pernah ikut lomba ONMIPA juga. Oke, nah itu sederet
prestasi ya yang sudah diperoleh oleh Mbak Nida. Kemudian sekarang Mbak Nida ini sedang magang, menjadi mahasiswa magang di BAAK UMK. Nggih. Jadi kalau nanti teman-teman mahasiswa itu boleh magang, boleh mendaftar sebagai mahasiswa magang jika memang ada lowongan. Kemarin ada lowongan magang untuk di Perpus Pusat UMK. Jadi kalau ada kesempatan-kesempatan seperti itu, kalian bisa mengikutinya. Kemudian Mbak Nida ini karena sering bimbingan dengan Bu Ratri ya, Mbak Nida ini lancar bahasa Inggrisnya. Bisa diceritakan dulu Mbak, kok tips and triknya kok bisa Tips and pinter trick. bahasa Inggris ya? Itu awal mulanya gimana? Lesnya gimana? Awal Atau mulanya itu gini Bu, dulu tuh tertarik mau ke luar negeri kan. Pas waktu semester 2, terus keinginan pengen bisa bahasa Inggris, terus les di ICC selama 3 bulan. ICC itu Jadi di mana? di Purwosari. Di Jadi kuncinya itu Purwosari. harus senang dulu. Oh gitu ya, senang dulu. Kamu senang apa ini kalau dengan bahasa Inggrisnya itu? Ya, senangnya kan kalau bisa bahasa Inggris bisa ke luar negeri gitu Bu. Jadi Oh harus gitu, banyak-banyak jadi bahasa motivasinya Inggris. itu ya? Nggih. Motivasinya karena pengen ke luar negeri gitu ya Nak ya? Terus senang bahasa Inggris. Kalau dulu Bu Ratri pas waktu SD itu senang Westlife. Kalian udah lahir belum ya ada Westlife ya? Itu pernah denger enggak? Pernah denger enggak grup band Westlife? Pernah Ini Bu. Bu Fitri pernah. Pernah saya. Ini angkatan jadul-jadul pernah. Pernah Bu. Yang lagunya ada Pernah. My Love itu kan. Nah itu. Beautiful in White. Itu dulu saya seneng bahasa Inggris karena saya seneng lagu-lagunya Westlife, jadi pengen ngerti artinya, makanya saya belajar bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris saya pasif. Tapi sekarang udah agak hilang-hilang bahasa Inggrisnya. Nah, gimana sih Mbak Nida tipsnya biar bahasa Inggrisnya itu nggak lupa? Biar apa namanya ya, kalau ngomong kayak gini dengan bahasa Inggris tuh bisa. Itu sih Bu, cari komunitas yang yang di dalamnya itu juga mengasah bahasa Inggris kita. Jadi Oh gitu. saya kan di Universitas Muria Kudus kan ikut IBD. IBD itu kan volunteer. Kalau Universitas Muria Kudus ada kedatangan mahasiswa dari luar. Jadi kita menemani mereka, otomatis secara tidak langsung kita juga bahasanya harus bahasa Inggris. Oh gitu. Caranya gimana kalau daftar, misalnya nih ada teman mahasiswa yang mau ikut IBADI, caranya gimana? Kalau ini karena pandemi masih belum buka open recruitment, soalnya kan mahasiswa dari luar kan belum ada yang datang ke Universitas Muria Kudus, jadi dipending dulu. Mungkin Oh gitu. nanti akan dibuka. Bisa dicek di Instagramnya OIA UMK. Oh gitu. Oke, teman-teman yang belum bergabung bisa cek ya IG-nya apa tadi? OIA OIA. UMK. OIA UMK. Nanti bisa dicek. Kalian bisa ikut komunitas di sana atau juga bisa nanti ngobrol-ngobrol sama Mbak Nida dengan bahasa Inggris. Nah, ini akan mengasah. Ada tips lagi mungkin cari pacar dari jurusan dari prodi pendidikan bahasa Inggris. Nah, itu akan lebih Iya ini ya. Bu, itu. Nanti pacarannya pakai bahasa Inggris. Oh iya, chatnya pakai bahasa Inggris, ngobrolnya pakai bahasa Inggris. Tapi ini Mbak Nida pacarnya bukan dari bahasa Inggris juga bisa bahasa Inggris, kok enggak masalah. Jadi tidak harus pacarmu dari bahasa Inggris ya. Kemudian apalagi ya? Mbak Nida ini senang sekali mengikuti kompetisi. Nanti kita akan lihat atau Mbak Nida akan memaparkan sedikit pengalaman. Benarnya pengalamannya banyak sekali, kalau ditayangkan semuanya nanti waktunya enggak cukup ya. Jadi nanti Mbak Nida akan sharing pengalaman Mbak Nida, teman-teman bisa melihat, kemudian kalau yang baik silakan diambil dan ditiru gitu ya. Yuk Mbak Nida, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Ya Bu. Ini share screen-nya saya nggak bisa share screen Bu. Oh gitu, sebentar. Mas
Faisal, tolong Mbak Nida diberi akses untuk share screen. Oke, Mbak Nida. Sudah diberi akses untuk share screen. Sebentar, Bu. Oke. Nanti teman-teman yang berniat untuk mengikuti lomba yang terdekat itu ada seleksi lomba internasional yang diadakan oleh kemahasiswaan UMK. Terakhir itu besok tanggal 30 ini di grup kan juga sudah Ibu berikan flyernya. Nanti bisa mengikuti. Jangan takut mengikuti kalau kalian misalkan tidak bisa bahasa Inggris ya. Nanti cari tim yang bisa yang sudah berpengalaman, kalian juga bisa tanya-tanya Mbak Nida. Tanggal 30 itu hanya sampai abstrak saja, jadi belum sampai membuat papernya. Teman-teman mahasiswa nanti bisa memilih dosen pembimbing untuk membimbing lomba ini. Jadi ini mumpung kesempatan yang luar biasa, tidak hanya kalian itu nanti kalau misalkan menang itu jadi juara terus dapat sertifikat, itu tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi nanti teman-teman mahasiswa juga akan mendapatkan nih fully funded. Fully funded itu artinya kira-kira ya pendanaan yang full untuk melaksanakan kegiatan yang akan kamu ajukan sebagai ini seperti itu. Ini bagi siswa setuju kan lomba Mas skripsi kalian sehingga bimbingnya untuk pendaftaran, kemudian nanti ada penelitian itu bahasa Inggris. Kalau misalkan kalian skripsinya temanya atau mau lombanya ini temanya tentang teknologi, bisa menggandeng teman dari SI atau dari TI. Nah, ini loh tips yang menarik untuk kalian semuanya. Jangan pernah takut untuk mencoba. Kalau kalian belum pernah mencoba, kalian nggak akan tahu kamu itu bisa atau enggak. Karena ini udah mepet, ini sudah tanggal 29, besok itu sudah tanggal 30 terakhir pengumpulan. Jadi yuk maksimalkan 2 hari ini ya untuk membuat abstrak. Insya Allah kami para dosen siap untuk membimbing mahasiswa semuanya. Jika kalian misalkan tidak nyaman atau sukanya dibimbing dosen dari prodi lain pun boleh. Tapi alangkah lebih baiknya kalau dengan dosen dari prodi Pemat. Saya insya Allah siap membimbing, nanti misalnya kalian tidak bisa datang ke kampus via online pun insya Allah kami siap gitu ya. Kalau abstrak itu kan hanya 250 kata, hanya 1 halaman. Nah ini nggak akan susah insya Allah ya. Mbak Nida sudah siap? Ini Bu baru dibantu sama Mas Riza, tapi sebelumnya saya perkenalan terlebih dahulu ya. Oke, Soalnya silakan kan Mbak Nida. ini ada mahasiswa baru atau mahasiswa semester 3 Bu? Ada mahasiswa baru juga ikut. Oh iya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hoirin Nida Fitria. Biasa dipanggil Nida. Saya sekarang semester 7. Saya lahir Kudus 18 Januari 2000 nih. Screen-nya baru sebentar. Nah, ini kenapa saya ngomongnya going extra miles. Soalnya itu prinsip saya, kita itu harus satu langkah lebih maju dari teman-teman kita. Semisal teman-teman kita nggak ikut lomba, jadi kita harus selangkah lebih maju dari teman-teman kita. Kita ikut lomba, kita ikut hal-hal yang nggak diikuti oleh teman-teman kita.
Nah, untuk salah satu prestasi saya yang pertama tahun 2019 di bulan Agustus saya pernah ikut Sea Teacher batch 8 di Thailand. Saya juga lolos pendanaan KBMI, juara 3 MIPA Competition atau Lomba Media Pembelajaran, dan mendapatkan silver medal WAIS Segi College Subang Jaya. Itu fotonya di mana ya, Nak? Ya bisa diceritakan tadi. Oh, iya. Mm-mm. Nah, ini aja Bu, ini ada fotonya. Yang Sea Teacher aja. Ini Sea Teacher. Jadi di tahun 2019 saya diberikan kesempatan oleh Universitas Muria Kudus di Thailand untuk mengajar selama 1 bulan. Di sana saya mengajar di Tibu Songkram Rajabat University Demonstration School di Thailand. Banyak tantangan yang saya hadapi di sana karena di sana itu matematikanya nggak pakai bahasa Inggris, jadi di sana harus belajar bahasa Thailand juga. Oke, kalau bahasa Thailandnya selamat pagi apa Mbak Nida? Selamat pagi. Saya lupa Bu, saya cuma bisa perkenalannya saja. Oh gitu. Sawadiha, disanse, nidaha, chan wi cha kanitsa, chan ayu sigao, sampai di Maika. Oh gitu ya. Kira-kira artinya halo saya Nida. Jadi, gitu ya. Sea Teacher ini kita Universitas Muria Kudus itu diwakili oleh 3 orang. Salah satunya yang di Thailand itu kan 2 orang, saya sama Mbak Mama yang dari bahasa Inggris. Jadi kita diakomodasi semuanya dari tiket pesawat, perjalanannya dari Kudus ke bandara, dan sampai pulang kita dibiayai secara gratis dan tanpa biaya spesial pun. Jadi kalian kalau misalnya mau pengen ke luar negeri dan pengen ngajar di luar negeri, bisa ikut program Sea Teacher ini. Oke, mungkin tahun ini belum ada ya. Semoga pandeminya segera berakhir tahun 2021. Selain Sea Teacher, sepertinya ada lagi ya Mbak Nida untuk event mengajar di luar negeri. Iya, Bu. Ini gara-gara Sea Teacher juga, saya juga bebas PLP, jadi nggak ikut PLP di universitas juga ini. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen nggak PLP ikut di fakultas, bisa juga ikut di Sea Teacher. Jadi kalau pas teman-temannya PLP, jadi kita bebas PLP, nggak PLP. Oke, lanjut ya. Yang kedua, KBMI. KBMI itu kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia. Ini hampir sama dengan PKM. Kalau PKM itu lebih ke idenya, program kreativitasnya. Tapi kalau KBMI itu lebih usahanya. Jadi ada usahanya lebih dulu. Nah, saya di tahun ini juga dapat lolos pendanaan KBMI dan mendapatkan dana sebesar 15 juta. 15 juta ini sudah cair semua Mbak Nida? 15 juta di awal baru cair 10,5, nanti cair lagi setelah mengunggah laporan kemajuan. Oke, kegiatannya berapa bulan Mbak? Karena ini ada COVID, jadi kegiatannya selama 2 bulan saja. Nanti kalau KBM-nya udah lolos, nanti juga ada ikut expo. Ikut expo. Ini rencana paling dekat expo-nya di mana? Belum tahu infonya, Bu. Belum tahu. Kalau kemarin itu di Batam, di Politeknik Batam. Nah, ini nanti kalau kalian bisa, teman-teman mahasiswa semuanya ya, kalau bisa mengikuti event-event seperti ini kan bisa ikut expo juga. Kalian akan dibiayai untuk naik pesawat ke luar kota tentunya ya. Nggak mungkin ke Batam tuh naik mobil. Nah, betul ya nih Mbak Nida ya. Sebelumnya pernah naik pesawat nggak Mbak Nida? Dulu nggak pernah punya keinginan naik pesawat.
Ini pertama Berarti kali naik pesawat. pertama kali naik pesawat langsung ke Thailand ya? Iya, sekali Nah, naik pesawat langsung 4 kali, Bu. langsung 4 kali? Wah, luar Iya. biasa ini. Bu Ratri aja itu belum pernah ke luar negeri nih. Mahasiswa yang dibimbing udah ke sana kemari ke luar negeri nih. Oh ya, juga perlu Ibu sampaikan kepada seluruh mahasiswa, bagi kalian yang mengikuti program KBMI, KIBM, dan PHB 2D, kalian akan memperoleh konversi SKS mata kuliah tertentu. Jadi nanti KBMI kalian akan lolos 8 SKS tanpa kuliah. Ada manajemen pendidikan, ada workshop pendidikan matematika 3, itu 3 SKS, manajemen itu berapa ya? Saya kok lupa ya. 2 SKS, sama matematika ekonomi itu 3 SKS. Jadi kalian kalau lolos pendanaan, kalian bisa free, tidak kuliah, langsung nilainya A. Nah, 8 SKS. Ini luar biasa. Mbak Nida ini juga nanti ada ekuivalensi seandainya nilainya tidak A, karena Mbak Nida kan sudah semester 7, sudah melampaui mata kuliah itu. Nanti kita cek kembali untuk ekuivalensi nilainya. Kalau belum A, sudah A semua? 3 mata kuliah tadi? Sudah ya? Jadi mau dikonversi mau gimana lagi? A plus juga nggak ada nilainya ya. Ini Mbak Nida juga nggak apa-apa, Bu, nggak usah dikonversi. ya. KBMI bagi teman-teman tahun 2021, terutama yang masih angkatan 2020 dan angkatan 2019, silakan kalau ada program-program seperti ini kalian bisa mengikuti sehingga kalian bisa lolos atau terkonversi mata kuliahnya, jadi langsung nilainya A. Artinya kalian bisa mengambil mata kuliah yang lain sehingga lulusnya akan semakin cepat. Nah, itu merupakan program atau tawaran yang menarik dari Prodi PMAT untuk prestasi-prestasi yang sudah diraih mahasiswa gitu. Oke, bisa dilanjut Mbak Nida? Iya, Bu. Nah, ini yang baru kemarin, saya juga ikut WIS, World Invention Competition and Exhibition di Segi College, Malaysia, tapi secara virtual. Nah, jadi nggak bisa ke Malaysianya langsung. Nah, di ini lomba WIS ini saya mengangkat judul yang dari skripsi saya. Jadi saya juga skripsi, tapi skripsi saya juga tak ikutkan lomba kayak gitu, Bu. Jadi bisa untuk dua-duanya. Jadi Mbak Nida ini kemarin yang bimbing kan saya, jadi saya tahu ya. Ini skripsinya sudah jadi produknya meskipun belum selesai proposalnya belum jadi. Proposalnya belum jadi, produknya udah jadi, udah menang di ajang apa tadi bacanya? WIS, World Invention. Ya. Ini selain Mbak Nida, tahun lalu juga ada Mbak Fitri ya, juga menang di Malaysia. Nah, Mbak Fitri itu juga mahasiswa, namanya siapa ya? Fitri Rahmawati ya? Fitri Rahmawati ini informasi untuk mahasiswa tahun 2020, ada teman mahasiswa angkatan 2017 itu menang juga ajang, namanya apa ya? Saya kok lupa ya. Yang exhibition gitu. Apa namanya? Kalau yang di Malang nih, Malang itu Mbak Fitri 2 kali. I3F. Oh, Fitri. Nah, itu juga lomba-lomba internasional. Mbak Fitri ini saya minta untuk menjadi narasumber ini untuk hari ini beliau tidak bisa ya karena Mbak Fitri ini ada kompetisi lagi yang diadakan oleh Dinas Pariwisata. Saya tidak tahu di Jepara atau di Kudus, tapi Mbak Fitri ini domisilinya di Jepara. Jadi ini Mbak Fitri juga luar biasa prestasinya sampai untuk schedule-nya ini padat merayap begitu ya. Ini nanti teman-teman yang lain juga bisa mengikuti ajang-ajang seperti ini kalau tidak ada di lomba ini itu kan lomba internasional. Jadi
kita mengirimkan abstrak terlebih dahulu, kemudian abstraknya diseleksi. Setelah lolos, nanti kita mengumpulkan extended abstract, kayak karya ilmiahnya, ada pendahuluan, pembahasan, metode, sama kesimpulan, dan kemudian poster, habis itu presentasi. Jadi presentasinya dilakukan secara online. Oke. Ya. Nah, untuk lomba yang akan saya ikuti, yang pertama ada Indonesia Inventors Day, ikut yang business plan dari Wintex, itu bulan November, dan ada KIWI, Korea International Women's Invention Exposition. Jadi kita bisa ke Korea secara virtual, kayak gitu. Untuk tahun berikutnya mungkin ini ya, adik kelas bisa mengikuti ya, Nok ya, dan bisa terbang ke Korea. Kalau terbang ke bisa sana Korea. gratis ya, Mbak ya? Dibiayai Iya, universitas. dibiayai universitas. Nah, ini jangan khawatir bagi yang suka drakor, annyeonghaseyo. Nah, Ketemu nanti Lee Min kamu Ho. ketemu Lee Min Ho. Nah, gitu ya. Ini bisa mengikuti ajang-ajang seperti ini. Oh iya, Mbak. Ini gimana sih caranya Mbak Nida dapat info lomba-lomba kayak gini tuh? Dapat infonya dari mana? Nanti dijelaskan di slide berikutnya, Oh, di Bu. berikutnya. Oke, lanjut dulu ya. Oke. Nah, ini salah satu contoh idenya. Yang pertama itu tadi yang saya bicarakan, etnogeometri itu aplikasi yang saya buat skripsi dan juga lomba WACE. Dan ada monopoli kesetaraan gender atau monopoli gender equality yang saya ikutkan lomba di KIWI, Korea International Women Exposition. Jadi kalau lomba internasional itu biasanya berbasisnya prototipe. Jadi ada produknya, misalkan aplikasi atau media pembelajaran kayak gitu. Jadi bukan ide kayak PKM. Jadi harus ada produknya, prototipenya. Nah, ini untuk teman-teman yang mau info terkait lomba, kalian bisa mengunjungi Instagram. Banyak sekali ada lomba nasional, info lomba beasiswa, dan sebagainya. Di Instagram bisa dicari banyak info. Dan juga kalau misalnya kalian juga bisa di Instagramnya Kemahasiswaan UMK. Jadi di Kemahasiswaan UMK biasanya memberitahukan informasi-informasi terkait lomba. Seperti yang kemarin ada seleksi lomba internasional. Nah, seleksi lomba internasional itu, jadi kalian kalau misalnya mau ikut lomba seperti WACE, KIWI, Innova, terus WACE, Wintex, dan sebagainya, kalian bisa mengirimkan abstraknya terlebih dahulu di kemahasiswaan UMK. Nanti akan diseleksi oleh panitia, dan misalkan lolos, nanti akan dibiayai lomba ke ajang internasional, seperti itu. Oke, kemarin lombanya untuk yang dibiayai sampai syutingnya, kemudian buat aplikasinya itu yang mana? Lomba itu, Bu, seleksi lomba internasional itu. Nanti kalau misalnya kan kita mengirimkan abstrak terlebih dahulu. Setelah mengirimkan abstrak, nanti kita memaparkan idenya itu seperti apa, terus sudah ada prototipenya apa belum. Setelah dipaparkan, nanti panitia akan menyeleksi apakah abstraknya ini lolos diikutkan di lomba internasional atau tidak. Nanti kalau misalkan lolos, nanti dibiayai secara fully funded dan akan biasanya kan disuruh membuat video. Nanti dari kemahasiswaan akan memfasilitasi pembuatan videonya. Nah, gitu ya. Jadi sampai dibantu untuk lombanya ya, disediakan tukang syutingnya ya, Nok ya. Ya, Kemarin ya, sampai editing videonya juga. ya, editing Nah, video, sampai editing poster. video juga. Nah, seperti itu. Jadi kalian jangan khawatir, ada timnya kalau kalian mau mengikuti lomba-lomba internasional seperti itu. Terus Terus kalau misalkan kalian itu bahasa Inggrisnya pasif, bisa juga ajak teman-teman dari PBI atau cari teman-teman yang bahasa Inggrisnya aktif. Jadi saling membantu antara satu tim kayak gitu. Oke.
Sudah bisa lanjut? Hmm. Nah, ini pesan terakhir untuk teman-teman. Brave to leave your comfort zone, try your new challenge. Jadi kita harus berani untuk meninggalkan zona nyaman kita, mencari hal-hal baru, dan cobalah hal-hal baru tersebut. Gitu. Gitu ya, zona nyamannya itu sekarang ya Iya, rebahan sambil rebahan. Jadi nggak buka usah rebahan, YouTube. jadi ikut lomba kayak gitu. Mbak Nida juga masih ini kok ya, masih main Instagram juga, Iya, main nggak melulu ini ya, lomba. apa namanya ya, nggak melulu lomba, nggak melulu di depan laptop. Jadi masih asik-asik aja ya, Nok ya. Iya, Nah, Bu. Dan juga ini kan hmm, lomba juga kan ada banyak manfaatnya sih buat kalian sendiri, buat kita bisa mengasah kemampuan, misalkan kemampuan berbicara dan juga bisa menambah portofolio. Jadi kalau misalnya kita kerja, jadi kita nggak hanya mengandalkan sarjana kita saja, tapi kita ada kelebihan khusus di bidang tersebut. Nah, itu saran yang bagus lagi ya. Selama ini apa sih yang diperoleh Mbak Nida setelah memperoleh, juara di beberapa kompetisi itu? Yang paling kerasa apa, Nok? Paling kerasa itu sih Bu, relasi teman-teman. Jadi kita ketemu teman-teman yang kayak sefrekuensi. Jadi kayak ada semangat, "Ayo melu lomba," kayak gitu. Jadi bisa menambah portofolio, menambah semangat, harus kayak gini, kayak gitu, Bu. Jadi nggak hanya kuliah terus pulang, kayak gitu. Jadi harus Iya, betul. mencari tantangan yang baru. Ya, tuh mahasiswa baru ya, kalian jangan Iya, hanya kuliah, rebahan, pulang. makan. Ini kan nggak pulang, Nok, karena dia kan di rumah Iya, di rumah. ya. Kuliah, makan, Jadi tidur. kuliah, makan, tidur. Jadi nanti silakan mengikuti berbagai kegiatan ya. Oke, bagi mahasiswa yang ingin bertanya, silahkan bisa menulis pertanyaan di kolom chat. Mbak Nida sudah cukup yang ingin disampaikan? Oke, Bu, sudah cukup. Ini saya tutup dulu atau gimana, Bu? Boleh, share Oke. screen-nya ditutup dulu, kita lanjut ke Mas Ahmad Assalamualaikum Fatoni warahmatullahi Rizal. Oh ya, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, untuk menyampaikan sesuatu, Mas Ahmad Fatoni Rizal, pakai share screen atau langsung, diskusi, Mas Rizal? Pakai PowerPoint, Bu. Pakai PowerPoint juga? Oke, bisa dipersiapkan ya. Mas Rizal ini sebenarnya sedang PLP di SMP 2 Nalomsari. Ini Mas Rizal saya culik untuk bisa mengikuti kegiatan bersama Prodi Pemat. Jadi sudah izin dengan guru pamongnya. Ini masih persiapan Mas Rizal. Suaramu masih ini Mas, agak kurang keras. Coba. Malah nggak ada suaranya. Masuk enggak suaranya Mas Rizal? Ya dicoba Zal. Mohon maaf Mas Rizal masih ini di unmute enggak? Kok enggak masuk ya? Gimana?
Di audio settingnya Mas Rizal. Karena Mas Rizal ini pakai laptop ya. Audio settingnya di Ya, klik Bu, itu untuk baru pakai headset. persiapan, Mas Rizalnya. Oke. Masih di unmute. Nah, Langsung, Bu. oke, coba. Gimana? Jelas nggih, Bu? Jelas. Lebih keras sedikit kalau ngomongnya mungkin. Kayak Bu Ratri ini loh suaranya menggelegar. Menggelegar cempreng maksudnya. Ini Mas Rizal tuh halus gitu ya. Kalau Mas Rizal nih disaring pakai saringan teh, kalau saya saringan pasir. Ini narasumbernya sedang berkumpul di base camp-nya Himatika. Oh iya, bagi mahasiswa baru, kita punya semacam OSIS ya, namanya Himatika. Mereka punya base camp di gedung L lantai 2. Ini yang semester baru sudah pernah ke kampus atau belum nih sampai mengunjungi ruang dosen, ruang kuliah, ruang hima, mungkin belum sampai jalan-jalan ya. Oke, Mas Riza dicoba dulu. Udah bisa nggak, Bu? Oh, Kedengeran nggih? sudah jelas nih. Yuk. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ratri selaku Kaprodi dari Prodi Pendidikan Matematika dan Bapak Ibu dosen dari Prodi Pendidikan Matematika serta teman-teman mahasiswa dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan sedikit memberikan tips untuk meraih prestasi, untuk meraih mimpi. Ya, langsung masuk saja ya, Bu. Oke, silakan. Ini ada sedikit kata-kata bijak dari Pramodia Ananta, yaitu orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat. Dan dari sejarah, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi untuk teman-teman mahasiswa, saya harap nanti bisa belajar untuk menulis apa, nanti bisa menulis karya tulis, atau membuat seperti ide-ide media. Terus ada beberapa event lomba yang dapat kita ikuti, itu ada, saya bagi menjadi 3. Yang pertama itu ada lomba nasional. Lomba nasional itu nanti ada lomba karya tulis, terus ada lomba media tentang media pembelajaran, sama lomba esai. Terus dari lomba Kemendikbud itu banyak sekali, contohnya ada PKM. PKM itu ada PKM 5 bidang, ada PKMK, ada PKMM, PKMKC, PKMP, dan PKM terapan teknologi. Selain itu, dari Kemendikbud juga itu ada lomba PHP 2D, lomba KBMI, terus sama lomba inovasi digital mahasiswa. Terus yang selanjutnya ada lomba internasional. Lomba internasional itu ada beberapa, salah satunya itu ada dari organisasi Innova dan IESA yang sering mengadakan lomba-lomba internasional baik di Indonesia maupun di luar negeri. Mengapa kita harus mengikuti lomba? Seberapa penting sih lomba untuk kita itu? Yang pertama, itu untuk mengasah kemampuan kita. Yang kedua, ada menambah pengalaman dalam berkompetisi. Yang ketiga, ada memberikan wadah untuk berkarya. Yang terakhir ini mendapatkan beasiswa. Jadi ketika kita melaksanakan lomba, jadi itu reward-nya buat kita itu banyak sekali. Kita nanti bisa sertifikatnya buat bisa daftar beasiswa. Contohnya ini
UMK sendiri ada beasiswa dari Bank Indonesia, beasiswa unggulan, sama beasiswa dari bank-bank yang lain. Oke, untuk Mas Rizal ini dapat beasiswa apa ya? Kebetulan kalau saya itu mulai dari semester 3 ya Bu, sudah mendapat beasiswa peningkatan prestasi akademik atau PPA. Terus semester 5, alhamdulillah kemarin mendapat beasiswa dari Bank Indonesia, dan berakhir di semester 6, mendaftar lagi dan alhamdulillah lolos lagi Bu. Oke, bisa diceritakan untuk PPA-nya dari semester 3 itu dapat berapa rupiah per semesternya? Untuk beasiswa dari PPA sendiri itu per semester mendapat uang 2.800.000 Bu. Jadi semester selama ya. 2 semester itu saya mendapatkan 4.800.000. Oke, itu lumayan ya untuk bisa Bu. ganti SPP ya. Jadi bayar SPP-nya tinggal nambah dikit. Kemudian yang Bank Indonesia ini berapa? Terus untuk yang Bank Indonesia di periode pertama itu mendapatkan uang tunai sebesar 6 juta. Bu. Uang tunai 6 juta itu satu semester? Untuk 1 semester Bu. Nah, ini Mas Rizal untung dong SPP-nya nggak ada 6 juta. Bu. Nah, ini teman-teman yang lain nih, jika kalian mengikuti lomba-lomba ya, nanti untuk seleksi beasiswa itu akan lebih diprioritaskan. Begitu ya Mas Rizal ya, berdasarkan pengalaman ya. Nilainya sangat tinggi ya Bu itu. Oh gitu. Jadi untuk yang beasiswa Bank Indonesia itu kan ada seleksi internal, kemudian ada seleksi dari banknya juga ya. Iya Bu, ada 2 seleksi. Itu juga bisa sebagai portofolio atau kelebihan kita di dalam mengikuti seleksi beasiswa gitu ya. Oke, bisa dilanjut Mas. Ini adalah contoh karya yang kemarin dilombakan dalam perlombaan internasional di Wintek Jakarta tahun 2019. Ini adalah sebuah karya hampir seperti Ludo, tetapi nanti dia memakai terapan teknologi. Kita langsung lanjut lagi. Ya, ini hal-hal yang perlu disiapkan ketika lomba internasional. Hampir sama sih seperti yang disampaikan sama Mbak Nida tadi. Yang pertama memang kita harus membuat abstrak. Abstrak nanti dikirim kepada panitia. Setelah lolos abstrak nanti kita membuat poster, buku panduan, dan media yang kita buat. Ini adalah alat yang saya buat, yaitu Bismart. Kita memakai terapan teknologi dan menggunakan 2 bahasa, Bu. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Rizal nih, timnya siapa Mas? Untuk timnya, yang untuk lomba yang Bismart ini. Kebetulan untuk tim saya kemarin dari beberapa prodi, ada dari Mbak Cindy dari prodi PBSI, ada Mas Ilham dari prodi pertanian, dan Mbak Nanda dari prodi hukum. Nah, ini kalau membuat tim ya, ini juga ada tips and triknya ya, Mas Rizal ya? Ya, seharusnya ketika membuat tim itu disesuaikan dengan kebutuhan ilmunya ya Pak Inggi, kebutuhan masing-masing Bu. Tergantung jenis lombanya ya, mungkin tema lombanya ketika kita butuh yang kaitannya dengan teknologi, berarti kita bisa menggandeng teman dari teknik begitu ya. Nah, ini karena Mas Rizal ini membuat bilingual apa ini namanya, Braille Smart Audio System. Ini juga timnya itu alangkah lebih baik. Ini dari beberapa jenis kompetisi ya. Tim dari berbagai disiplin ilmu itu akan lebih diprioritaskan ya. Benar enggak Mas Rizal? Bu, daripada kalau yang bisa dari memang dari berbagai ilmu. Dari satu prodi gitu ya, malah kurang menarik ya. Bu. Oke, bisa lanjut. Ini untuk mencari lomba-lomba hampir sama sih seperti yang dijelasin Mbak Nida tadi.
Yang pertama ada LIPI, nanti bisa dicari di Instagramnya. Itu banyak sekali lomba-lomba internasional di situ. Yang kedua ada YSA dan Innova. YSA itu sering sekali mengadakan kegiatan lomba internasional di Indonesia, baik di luar negeri. Terus ada Science Center, itu seperti lembaga pelatihan membuat karya tulis. Di situ banyak sekali, Bu. Membuat pelatihan, membuat karya tulis, mencari permasalahan, membuat media itu di situ nanti ada pembelajarannya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa dibuka di Instagramnya Science Center, itu nanti bisa di-follow. Silakan bisa diikuti kegiatannya. Terus ada kemahasiswaan UMK tadi, dijelasin sama Mbak Nida. Banyak sekali kegiatan yang di-share di kemahasiswaan. Terus ada info lomba media pembelajaran. Ini, Untuk sebentar ya Mas Rizal, mohon maaf Ibu menyela. Untuk yang media pembelajaran itu kan dia masuk ke dalam mata kuliah wajib ya. Dosen pengampunya biasanya Bu Safitri. Bu Safitri. Nah, teman-teman ini biasanya diarahkan Bu Safitri kalau sudah selesai perkuliahan, sudah punya produk, kalian itu akan diarahkan untuk mengikuti lomba-lomba media pembelajaran. Betul ya yang Ibu sampaikan ya? Jadi karya kalian itu tidak hanya berhenti sampai dievaluasi dan diberikan nilai oleh dosen pengampu, tapi kalian juga bisa mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan oleh berbagai universitas, ya. Jadi bisa dipakai lagi untuk kompetisi seperti ini. Gitu. Oke. Itu kemarin yang MIPE competition itu dari tugas juga enggak, Mas Rizal? Bu. Dari Nah, itu workshop 3, Bu, kemarin. Dari workshop 3 kita ya. ikutkan lomba. Iya, diikutkan lomba. Kemudian yang juara 1 itu ada Mas Ali Ridho, kemudian Mbak Ana, terus siapa lagi ya? Satu lagi ya, saya kok agak sedikit lupa. Mbak Anis Malika itu juga menang lomba itu dari produk-produk yang dihasilkan dari mata kuliah. Jadi kalian mengikuti mata kuliah di Pemat UMK itu tidak hanya produk, berhenti di produk, kalian juga bisa mengikuti kompetisi dari produk yang sudah dibuat. Jadi kuliah di sini tuh nggak ada ruginya. Nah, Bu. betul ya. Sangat beruntung ya, Bu. Gimana kalau beruntung? Lah kalau nggak dicoba dulu mana tahu bisa lolos atau enggak, betul ya? Betul, Bu. Yang penting harus berani mencoba dulu. Mencoba dulu, nanti kan kalau seperti Mas Rizal, Mbak Nida itu kan bisa tahu tips and trick bagaimana caranya lolos gitu ya. Tidak selamanya itu Mbak Nida ikut lomba atau ikut kompetisi itu menang juga atau bisa lolos juga. Mas Rizal sama enggak? Sama sih, Bu. Beberapa kali juga gagal di perlombaan. Nah, itu juga nggak masalah ya, Mas ya. Nambah pengalaman juga. Oke, bisa dilanjut, Mas Rizal. Lanjut. Ini adalah dokumentasi ketika lomba internasional di Jakarta. Ini yang atas itu ada ketika penjurian, ini dari dosen Malaysia, Bu, ini. Yang dosen yang mana? Yang tengah, Bu, ini. Oh, yang cantik tengah. ini, Bu. Oh, cantik. Saya kira mahasiswa hukum itu. Bukan ya? Bukan, Bu. Wah, Rizal milihnya pas itu posisi fotonya. Ke Jakarta biayanya dari mana, Mas? Untuk biaya ke Jakarta, kita semuanya dibiayai sama universitas, Bu. Dibiayai ya. Jadi kamu ke sana dari segi akomodasi, tidurnya di mana? Tidurnya di hotel, juga difasilitasi sama universitas, Bu. Di hotel tuh, tidurnya di hotel. Bagi yang belum pernah tidur di hotel, hotelnya bagus ya pastinya ya. Iya, Bu. Nah, itu berbintang bisa berbintang ya. Ke sana naik mobil ya. Kalau ke Jakarta ke sana pasti naik kemarin mobil. naik kereta, Bu. Oh, naik kereta nih. Mas Rizal sebelumnya pernah naik kereta enggak? Oh, sebelumnya belum pernah, Bu. Baru belum kali pernah. ini. Baru kali ini naik kereta ya. Wah, seneng enggak, Zal? Bisa naik kereta, Zal? Seneng sih, Bu. Bisa naik kereta langsung ke Jakarta. Pengalaman banget, Bu. Itu. Iya, Apalagi sebelumnya kan enggak pernah ya. ke sana didampingi sama Bapak Wakil
sektor 3, Bu, sama Pak Win. Langsung ya sama Pak Win ya. Nggih. Nah, ini teman-teman, tadi Mbak Nida udah pernah naik pesawat. Mas Rizal sudah pernah naik pesawat dibiayai kampus belum? Belum pernah, Bu, Oh, alhamdulillah. belum pernah. Ini Mas Rizal kan rumahnya sama dengan Bu Ratri di Jepara. Di Iya. Jepara itu enggak ada kereta, adanya kereta odong-odong itu yang muter aja. Nah, ini juga apa namanya ya? Ribetnya bagi mahasiswa yang mengikuti event-event seperti ini itu bisa pengalamannya tidak hanya pengalaman kompetisi, bahkan pengalaman yang lucu-lucu kayak gitu ya, bisa naik pesawat, Iya, Bu. bisa naik kereta, tidur di hotel. Kadang tidur di hotel juga bikin masalah juga, nggak bisa nyalain keran, iya kan, nggak bisa nyalain Nggih. lampu. Gimana sih caranya nyalain lampu di hotel? Nah, nggak ada saklarnya ya, Zal ya. Oke, terus yang bawah itu Oke. apa, Mas? Ini yang bawah ini Tuh. adalah ketika dari teman-teman, Bu. Teman-teman melihat Mm-mm. karya kita. Ini dari siswa SD, Bu, ini. Siswa Dari SD kok seperti dari India gitu ya? nggih, kayak dari India, Bu, itu dulu. Dia internasional. Menjelasannya Nggih. pakai bahasa Inggris juga ya? Pakai bahasa Inggris, Bu, itu. Oh Semua gitu. semua full bahasa Inggris, Bu. Oh, kalau Lombanya. lombanya internasional loh ya. Ini juga saya mau tanya, Mas Rizal, ketika ditanya misalnya ada siswa seperti itu yang jawab siapa? Oh, Itu ini, kan Bu, ada 4 orang. ya, kita sudah membagi tugas. Nanti Mm-mm. ada yang khusus menjawab bahasa Inggris, ada yang menjelaskan khusus bahasa Indonesia. Untuk yang bahasa Inggris itu kita serahkan sama Mbak Cindy sama Mas Ilham. Karena Oh yang gitu. bahasa Inggrisnya Mm-mm. lancar itu. Untuk saya sama Nah, Nanda, kita mm-mm. fokusnya di bahasa Indonesia. Oh gitu. Jadi ini loh pentingnya memilih anggota tim ya, Mas Rizal ya. Jadi Nggih, Bu. harus yang sehati, harus yang sevisi. Jadi ketika ada pembagian tugas itu sudah tahu job desk-nya masing-masing gitu nggih? Nggih, Bu. Oke, bisa dilanjut, Mas? Oke, saya lanjut. Nah, ini ada beberapa lomba yang dari mahasiswa matematika. Yang pertama itu ada lomba juara 3, lomba media pembelajaran. Ini dari Mas Agusta, Mbak Sinta, dan Mbak Lili. Ini juga hasil dari workshop 2, Bu. Dari pembelajarannya Bu Safitri. Kita ikutkan lomba, alhamdulillah menang. Terus ada Mbak Laili, ini juga mendapatkan silver medal di ISTEC 2019 di Bandung ini, Bu. Lomba internasional juga. Terus ada saya ini, silver medal di Wintek 2019, Bu. Ibu mau tanya, Mas, kalau yang internasional tuh ya, yang ini ISTEC sama apa ini, Sama Mas? Wintek, Wintek Bu. tadi. Nggih. Nah, itu yang bisa dapat gold itu berapa orang sih? Berapa tim ya? Goldnya berapa, silvernya berapa gitu? Ingat nggak? Kalau itu ditentukan sama Sana pihak ya. panitia, Bu. Nggih, dari pihak sana. Jadi yang menang banyak enggak? Enggak satu tim aja ya, tapi ya. Enggak, Bu. Nggih. Jadi gini, Bu, ketika lomba internasional itu beda dengan lomba nasional, Bu. Ketika lomba internasional itu semua itu bakal mendapatkan silver, bakal mendapatkan medal, Bu. Baik Oh nanti gitu. dapat gold, silver, atau bronze. Jadi Tapi yang nggak sudah ada lolos untuk juara 1, juara 2. presentasi. Kenapa, Bu? Tapi ini ya, yang lolos sudah sampai ke expo seperti itu ya. Begitu. Itu Iya, Bu. kan, tapi kalau baru daftar ya nggak mungkin dapat ya, Mas ya. Kalau Iya. udah lolos, udah masuk expo itu nanti tinggal dapat gold atau silver gitu ya, Mas ya. Iya. Tapi Ini memang gini, Bu, ketika ikut lomba internasional itu tidak ada hadiahnya berupa uang, Bu, tidak ada. oh gitu. Tapi nggak nanti ada ya. ketika kita mendapatkan medali sama sertifikat nanti bisa ditukarkan ke universitas, Bu, Oh mendapatkan gitu. apa itu? Apresiasi. Berapa? Ada uangnya? Pakai uang apresiasinya? Kalau yang dapat gold itu 3 sampai 4,5 juta, Bu. 3 sampai 4,5 juta, Nggih. HP Oppo, HP Vivo baru nanti. Nggih, Bu. Nah, Yang silver berapa?
Kenapa, Bu? Yang silver berapa? Yang silver kebetulan 3 jutaan, Bu. 3 jutaan tuh Oke. satu tim atau satu orang? Satu tim, Bu, itu. Oh, satu tim. Oke. Ya lumayan lah ya. Iya, Bu. Ya, kita Buat berangkat sudah kuota setahun dikasih ya. uang, kita pulang Mm-mm. juga dikasih apresiasi, Bu. Berangkat dikasih sangu ya Mas ya. Nggih. Nah, jangan khawatir tidak hanya bebas biaya perjalanan tapi dapat sangu juga. Ini saya sapa dulu, tadi ada Mbak Laili, halo, ini pemenang-pemenang kita ya. Kemudian ada yang lomba nasional itu ada Mbak Sinta, ini semester 7, Mas Agusta. Terus satu lagi itu siapa namanya ya? Saya kok lupa. Mbak Lili, Bu. Mbak Lili semester 7. ya, semester 7. Yang istek ini Mbak Laili, betul ya namanya Mbak Laili. Ini mohon maaf, Ibu sudah lama tak jumpa dengan kalian nih, sudah hampir 6 bulan, saya agak lupa namanya. Mohon maaf sekali. Oke, bisa dilanjut, Mas. Oke. Jadi gini, Bu, untuk kita di UMK sendiri ketika kuliah itu semua itu harus seimbang, Bu, antara organisasi dan prestasi. Contohnya saja, kuliah saya juga jalan, organisasi, saya juga saat ini juga menjadi seorang ketua di organisasi, yaitu komunitas mahasiswa kreatif, dan alhamdulillah prestasi saya juga jalan, Bu. Jadi untuk semangat teman-teman saja sih. Jadi tidak ini ya, jangan khawatir, jangan gelisah nanti nilai kuliahnya akan jelek kalau saya ikut organisasi gitu ya Mas ya. Gitu. Kalau semuanya berjalan seimbang, insya Allah juga saling mendukung ya. Gitu. Nah ini juga tadi yang sudah saya sampaikan ketika Mbak Nida presentasi, kalau kalian mengikuti event-event tertentu, kalian bisa nanti dapat reward untuk konversi SKS. Yang bisa diberikan prodi adalah itu. Jadi kalian bebas mengikuti mata kuliah tertentu, tetapi tidak semuanya ya. Nanti agak untuk prodi yang berbeda tentunya konversi SKS-nya akan berbeda. Misalkan prodi pendidikan matematika dengan manajemen atau dengan bahasa Inggris itu besaran konversinya pun akan berbeda. Tapi kami akan memberikan itu sebagai hadiah karena teman-teman sudah melaksanakan program-program dari Kemendikbud, terutama yang program dari Kemendikbud. Untuk lomba seperti tadi dapat silver medal, Mas Rizal, Mbak Laili itu tidak dapat konversi SKS ya. Oke, lanjut Mas Rizal. Lanjut, udah selesai, Bu. Ini sudah selesai. Pesan dari saya di bulan September ya, Bu, ini semangat prestasi, mudah berinovasi ya, Bu. Oke, mumpung masih muda ya, kalian semangat berprestasinya ini harus tinggi, dan kalau masih muda itu biasanya masih kreatif sekali untuk mengembangkan ide sehingga bisa berinovasi dengan baik gitu ya. Terima kasih Mas Rizal. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk narasumber yang ketiga, saya akan panggil Mbak Dwi. Mbak Dwi, sudah siap? Mbak Dwi ini mahasiswa angkatan 2019 dan Mbak Dwi ini kemarin ikut MAPRES, masih semester 2 ikut seleksi mahasiswa berprestasi. Bagi teman-teman yang lain yang belum pernah mengikuti seleksi, nanti kalau ada kesempatan silahkan mengikuti seleksi. Jangan khawatir kamu nggak lolos, itu jangan. Yang penting dicoba dulu ya. Karena kalau kalian mengikuti seleksi MAPRES ini, kalian akan punya kesempatan untuk bisa terbang ke luar negeri. Contohnya Mbak Fitri Rahmawati itu MAPRES tahun berapa ya? Saya kok lupa. 2018 sepertinya. Mbak Fitri ini dia semester 3 sudah jadi MAPRES, kemudian bisa terbang ke Malaysia, dibiayai oleh universitas.
Mbak Dwi ini juga rencananya mau terbang ke Malaysia, tapi karena ada corona ini belum jadi terbang. Jadi terbangnya masih di hatiku saja. Untuk Mbak Dwi sudah siap belum ya? Masih belum? Bagi teman-teman yang ingin menanyakan hal-hal yang masih kalian kepoin dari 3 narasumber kita, kalian boleh tanya di forum chat ya. Bagi mahasiswa baru yang masih bingung, itu tadi yang diomongin apa sih? Nah, kalian juga bisa bertanya ya kepada narasumber atau tanya kepada saya juga boleh. Ini foto profilnya Dwi, kembaran saya nih. Masih belum muncul juga nih Dwi. Mas Rizal atau Mbak Nida bisa membantu Dwi? Ya, Bu Ratri, ini baru dibantu. Sambil dibantu, ini ada yang bertanya kepada Mbak Nida ya. Saya ingin bertanya kepada Mbak Nida, dari Mbak Indah Dwi Irawati. Setahu saya kan Mbak Nida banyak mengikuti perlombaan dan sering juga mengikuti kegiatan. Bagaimana caranya mengatur waktunya ya Mbak? Nah, Mbak Nida boleh cerita nih manajemen waktu yang baik. Jadi jalan antara lomba, kegiatan, dan kuliah itu sinkron. Masih sempat pacaran juga ya. Mbak Nida? Mbak Nida juga hilang nih. Ini pertanyaannya kaitannya dengan time management ya. Jadi kalau boleh Ibu menyarankan, rekan-rekan mahasiswa itu bisa membuat time schedule yang baik. Kalian untuk saat ini kan yang terdekat itu kegiatannya adalah kuliah. Kalian harus punya buku catatan mengenai jadwal kuliah, mengenai deadline tugas. Nah, itu harus punya time management yang baik. Jadi kapan harus menyelesaikan tugasnya. Jadi kalau dapat tugas, usahakan itu segera dikerjakan. Jadi nanti biar nggak numpuk-numpuk. Kemudian kalau kuliah sambil lomba, sambil kegiatan, ya. Kemudian kalau Mbak Nida ini masih sama magang di BAK. Jadi kadang juga masih ngelesi, Bu. Masih ngelesi juga. Wow, luar biasa. Jadi pagi itu ke BAK, terus di sana juga. Terus jadi ngerjain kegiatan di BAK ya. Oke. Terus habis itu sorenya ngelesi sampai malam. Setelah malam habis itu baru ngerjain kayak skripsi dan sebagainya. Jadi seminggu itu biasanya saya buat kayak timeline seperti itu sih Bu. Jadi dibuat rencananya minggu depan itu targetnya mau gimana, terus yang harus dicapai itu apa. Jadi lebih terstruktur kayak gitu. Terstruktur ya, terorganisir ya. Yeah. Jadi ini saran buat Mbak Indah buat timeline per minggu atau langsung sebulan, no? Per minggu ya? Per minggu aja, Bu. Per minggu. Kalau dulu saya pas masih kuliah itu, ya, saya nulis, saya masuk kuliah itu 2018, tak tulis 2018 masuk kuliah. Nanti harus 2008 saya masuk kuliah. 4 tahun kemudian 2012 saya sudah harus lulus. Itu jadi langsung per tahunnya pengen apa, ditulis nikah juga tahun berapa. Betul. Tapi jangan mikir nikah dulu ya, masih lama.
Iya, Bu. Oke, Mbak Dwi, slide-nya sudah siap. Untuk orangnya sudah siap belum nih? Halo, tes, cek sound Mbak Dwi. Masih gangguan di headset kayaknya. Ini ada fotonya Mbak Dwi ketika menjadi finalis PIL Mapres UMK tahun 2020 ya Mbak Dwi ya? Atau 2019 sih? Saya kok sampai lupa ya Allah. Ini kalau kalian mau daftar Mapres, nanti ada dosbingnya. Kalau Mbak Dwi ini dosbingnya Bu Jayanti Putri ya. Nanti kalian ikut seleksi dulu, kemudian dipilih sekitar berapa ya, 10 sepertinya, nanti ada 10 finalis, kemudian kalau kalian lolos menjadi finalis, kalian akan dibuatkan foto seperti Mbak Dwi itu. Mbak Nida juga punya foto seperti itu, Mbak Fitri Rahmawati juga punya. Ya, kapan lagi pakai selempang tulisan finalis itu ya. Kayak selempangnya Miss Indonesia. Udah Mbak Dwi? Bukunya mana? Bisa, Bu. Kedengaran, Mas. Iya, sudah masuk. Oke. Udah. Untuk Mbak Oke. Dwi, waktu dan tempat Ibu persilakan. Ya, sebelumnya terima kasih Bu atas tempat dan waktunya. Sebelumnya saya ingin perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Damayanti dari semester 3 Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan sharing-sharing sedikit ya tentang pengalaman saya waktu Mapres. Untuk yang lomba-lomba kan sudah dapat pengalaman banyak dari Mas Rizal sama Mbak Nida. Lanjut, Mas. Lanjut. Nah, di sini kan dulu itu awal saya ikut Mapres, aslinya tuh saya tidak mau ikut Mapres, soalnya kan waktunya mepet sekali dengan deadline PKM. Dan Mapresnya waktu itu tuh nggak jadi daftar gara-gara itu minimal untuk ikut mahasiswa berprestasi itu minimal semester 3, sedangkan kan saya semester 1 ya. Terus disuruh Bu Putri itu tanya ke BAAK, lah itu tetap nggak bisa. Dan alhamdulillah itu ditanyakan ke Pak Hendy, ternyata ada perubahan peraturan. Semester 1 itu bisa ikut, nanti lawannya itu disandingkan dengan semester 1. Jadinya nanti saingan kita itu satu angkatan, tidak dengan semester 3 atau semester 5. Nah, persyaratan dari Mapres itu, kalau mau ikut Mapres itu ada beberapa syarat. Yang pertama itu buat karya tulis ilmiah, biasanya itu temanya tentang SDGs, Sustainable Development Goals. Terus transkrip nilai dan ringkasan bahasa Inggris, itu ringkasannya itu ringkasan dari karya tulis, kelas foto sama biodata peserta. Untuk biodata peserta itu waktu saya itu disuruh buat sendiri, jadi tidak ada format khususnya dari kampus. Lanjut, Mas. Udah, belum, Mas. Udah. Nah, selanjutnya itu langkah-langkah itu alur acaranya Mapres itu pertama ada 4 tahap. Yang pertama itu tahap administrasi, wawancara bahasa Inggris, terus psikotes, sama yang terakhir itu tahap presentasi. Nah, yang pertama itu tahap administrasi dulu, kita mengumpulkan persyaratan-persyaratan yang sudah ada pada pamflet Mapresnya, seperti pengumpulan naskah karya tulis, transkrip nilai, pas foto, sama biodata itu. Dan kalau semisal kita punya piagam-piagam penghargaan, sertifikat itu bisa diikutkan karena itu menjadi nilai plusnya, itu nilai
paling banyak gitu untuk yang prestasi itu. Dan yang kedua itu tahap wawancara bahasa Inggris. Nah, kalau untuk tahap wawancara bahasa Inggris itu biasanya pertanyaannya itu seputar dari karya tulis yang kita buat. Nah, terus itu kayak alasan apa sih kita ikut MAPRES, untuk apa sih kita ikut MAPRES gitu. Dulu kan waktu itu pas saya ikut MAPRES aslinya itu saya ngincer beasiswanya dulu kan. Itu ada hadiah kan beasiswa PPA, terus sama lomba internasional. Dari dulu SMA saya kan pengen ikut lomba internasional sih, jadinya saya cobalah modal nekat padahal bahasa Inggrisnya bahasa Inggris pasif tidak terlalu bisa. Dan dari tahap wawancara bahasa Inggris nanti akan disaring peserta. Dulu kan pesertanya ada 26 peserta, nanti disaring jadi 10 peserta. Jadi nanti pengakumulasian dari tahap 1 dan tahap 2 itu nanti cuma diambil 10 peserta itu, nanti jadi finalis MAPRES. Setelah itu, untuk peserta yang lolos masuk 10 besar akan melanjutkan tahap ketiga, yaitu tahap psikotes. Tahap psikotes dulu itu pas waktu MAPRES, itu hampir sama kalau teman-teman pernah mengikuti tes unggulan di SMA 2 Kudus itu sama persis. Atau kalau enggak, semisal kayak biasanya kalau mau masuk SMA kan ada tes psikotesnya ya. Nah, tes psikotesnya ya hampir sama seperti itu. Terus yang terakhir itu tahap presentasi. Tahap presentasi itu kita mempresentasikan karya tulis kita. Setelah itu kita ada tanya jawab dengan juri. Nah, dulu itu saya cerita sedikit ya. Itu kan dulu saya itu nggak berharap jadi MAPRES terbaik karena incer saya kan cuman dapat beasiswa aja masuk finalis. Nah, itu apa itu saya udah pesimis gara-gara dari tes psikotesnya itu. Tes psikotesnya kan hampir sama waktu saya tes unggulan di SMA, sama persis hampir sama persis. Dan itu hasil nilai tes psikotes saya waktu di SMA itu benar-benar mengerikan. Jadinya sudah pesimis terlebih dahulu. Halo, Mbak Dwi. Mohon maaf, Mbak Dwi. Terkendala sinyal. Oke. Pripun Bu, sampun? Sudah? Nah, maaf ya Bu, terkendala sinyal. Oke, silakan. Bener amat. Ini ada dua Zoom yang sama yang berdekatan ini, makanya dia mantul suaranya. Oh, tak matiin we. Nah, oke, sudah bisa dilanjutkan. Iya. Ini Ibu tanya dulu. Tadi yang sampai tahap mana yang akan memperoleh beasiswa PPA, Mbak? Itu kalau kita masuk 10 besar, Bu. Kan Masuk nanti 10 kan besar. sampai masuk tahap 2, nanti kan tahap pertama tadi kan administrasi. Yang kedua itu tahap wawancara bahasa Inggris. Nah, itu dari disaring, 2 tahap itu kan disaring nanti diambil 10 finalis. Untuk masuk ke 3 dan 4 untuk masuk ke 3 dan 4. Nanti 10 finalis itu udah dapat reward, yaitu dapat beasiswa PPA sama lomba internasional. Untuk yang 10 besar itu nanti kita diikutkan lomba internasional, tapi masih kategori di dalam negeri. Untuk yang juara 1 tiap angkatan, itu kan hadiahnya dulu rencananya ikut lomba internasional, tapi pelaksanaannya di luar negeri. Gitu, Bu. Oh, gitu ya. Jadi rencana terbang ke Malaysia itu untuk mengikuti lomba internasional gitu ya. Tapi gagal, Bu, gara-gara corona. Bukan gagal, Iya, dipending. dipending. Iya. Statusnya dipending ya, bukan di cancel ya? Iya, siap, Bu. Dipending. Oke. Bisa dilanjutkan, Mbak Dwi? Oke, Bu, bisa. Lanjut, Mas. Iya. Udah. Bisa.
Nah, untuk yang terakhir, saya ada kata-kata penutup, Mas. Ada kata-kata penutup. Ini saya mengutip dari kata-kata dari Bu Susi Pujiastuti. Orang-orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang pintar, tapi orang yang selalu meraih kesuksesan adalah yang gigih dan pantang menyerah. Jadi bagi teman-teman itu jangan takut untuk terus berkarya. Dulu apa itu? Saya punya misi dulu sewaktu masuk UMK sini, dulu kan saya ingin sekali masuk di kayak PTN gitu ya. Tapi karena dapat kayak motivasi dari berbagai pihak, dari guru saya, guru SMP, guru les, dari orang tua, itu saya dikasih nasihat gini, 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 dan mulai dari situ saya kayak berjanji dengan diri saya sendiri, meskipun saya sekolah di swasta, tapi kualitas diri saya tidak kalah dengan yang di negeri. Jadi saya ingin terus berkarya dan ingin membuktikan bahwa meskipun saya sekolah di swasta, saya tetap bisa terus berprestasi. Dan malah saya beruntung dapat kuliah di UMK di sini, karena di UMK ini saya bisa mewujudkan impian yang saya impikan sewaktu di SMA, yaitu bisa mengikuti lomba karya tulis ilmiah. Karena dulu pas waktu SMA kan itu ya kebanyakan yang dapat info yang diberi kesempatan untuk ikut lomba-lomba seperti itu kan anak unggulan. Jadinya saya tidak bisa mengikuti lomba seperti itu, tidak ada kayak info caranya bagaimana, dan alhamdulillah di UMK ini saya bisa mewujudkan impian saya dan bisa mengikuti lomba internasional. Seperti itu, Bu. Oke. Ini sudah, Terima slide-nya kasih. sudah berakhir? Nggih, sampun. Sudah, oke. Sampai saat ini belum ada yang mau bertanya ya. Untuk teman-teman mahasiswa yang lain, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Silahkan raise hand jika mau bertanya. Benar yang disampaikan oleh Mbak Dwi ya, jangan berkecil hati kalian tidak masuk ke PTN yang kalian inginkan, tetapi kalian bisa kuliah di Prodi Pemat UMK. Kami akan mengantarkan kalian untuk meraih prestasi dan meraih mimpi kalian di sini. Jadi tidak hanya berhenti kalian hanya kuliah, tetapi kalian juga bisa mengikuti event-event, memperoleh beasiswa, ya. Bahkan kami siap untuk mengantar kalian berkarya dan membanggakan nama UMK. Tidak hanya yang dibanggakan hanya nama UMK tentunya, tetapi ada nama diri kalian sendiri dan nama orang tua kalian. Mas, bisa diatur share screen-nya untuk di nonaktifkan? Oke, dari teman mahasiswa ada yang ingin bertanya tidak? Sejauh ini belum ada yang ingin bertanya ya. Kemudian kalau tidak ada yang tanya, Ibu yang tanya terlebih dulu. Saya mau tanya ke Mbak Dwi. Mbak Dwi masih di tempat? Nggih, Bu, selesai. Masih ya. Mbak Dwi ini sudah memperoleh beasiswa belum? Bu, ini rencananya mau daftar beasiswa unggulan. Kan dulu kan waktu Mapres kan itu yang dijanjikan kan dapat beasiswa PPA, sedangkan kan beasiswa PPA dihapuskan tahun ini, terus jadinya lagi kan itu Bu dapat kursi wawancara untuk beasiswa BI. Tapi di persyaratan untuk beasiswa BI itu kan minimal semester 3 waktu itu, jadinya belum bisa daftar. Jadi ini saya coba beasiswa unggulan, semoga bisa dapat. Amin. Ya, amin. Kita doakan bersama-sama ya. Untuk Mbak Dwi semoga dapat beasiswa sehingga bisa membantu orang tua, meringankan orang tua. Iya. Iya. Mbak Dwi juga lolos PKM ya? Berapa PKM, Mbak? Iya, alhamdulillah Bu lolos dua proposal. 2 proposal, masing-masing berapa juta ini? Uangmu banyak ya, Wi? 5 Ini, juta. Wi?
Banyak Bu, tapi bikin kepala pusing. Nah, kalau ingin memperoleh sesuatu ya, berarti kita harus Iya, mengorbankan sesuatu. iya Bu, Kalau benar. ingin punya Mengorbankan prestasi, waktu. berarti kita harus mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, ya, Iya, mengurangi jam iya, tidur, itu pasti. iya Bu. Yuk, bagi teman-teman Alhamdulillah. mahasiswa yang sedang apa namanya ya, yang sedang PKM nih, kalian akan dikejar-kejar deadline untuk Monef. Kemarin Iya, ada info Monef tanggal 30 untuk internal dan Monef tanggal 1 ya. Sepertinya iya 1 begitu kemarin. Oktober dari 1 Simbamawa. Oktober. Pengalaman saya dulu juga saya mengikuti PKM ketika kuliah, itu uang saya juga banyak. Uang untuk melaksanakan kegiatan ya, bukan uang untuk jalan-jalan. Jadi dapat 12 juta sama berapa ya, 5,8 juta sepertinya. Nah, ini kalau tidak corona ini yang didanai tentunya tidak 5 juta. Teman-teman bisa memperoleh dana yang lebih banyak lagi tentunya. Jadi bagi teman-teman mahasiswa yang dulu, yang awal tahun kemarin sudah mengajukan proposal tetapi masih belum didanai, jangan patah semangat. Proposalnya nanti bisa diperbaiki kembali atau membuat proposal baru dengan ide-ide yang baru juga. Untuk di forum chat sudah ada presensi ya, teman-teman bisa menuliskan presensi di sana. Kemudian saya mau bertanya, ini ada pertanyaan dari Mas Zulfikar, nih angkatan 2020. Saya mohon izin untuk bertanya, ketika mengikuti lomba, apakah pernah merasa muak atau stres ketika kesulitan menemukan ide? Kalau pernah, bagaimana solusi mensiasatinya? Terima kasih. Ini dibagi jadi 2 ya pertanyaannya. Yang pertama adalah mungkin bagaimana mencari idenya, bagaimana dapat ide untuk tema-tema lombanya. Kemudian yang kedua, pernah tidak merasa stres ketika sudah menjalani lombanya? Mungkin bisa dijawab Mas Rizal, nanti bisa ditambahi Mbak Nida. Yuk Mas Rizal, saya persilahkan. Mohon maaf Mas Rizal, suaranya belum masuk Mas. Sepertinya headsetnya kalian bermasalah nih. Oke. Iya, iya. Jadi gini Bu, ketika sedang melakukan lomba internasional atau nasional itu pasti sih kita merasa stres itu pasti Bu, ketika harus mengerjakan melengkapi tugas-tugas dari kuliah, terus kita juga harus ada melengkapi persyaratan-persyaratan di lomba, tetapi kuncinya memang kekompakan tim Bu. Ketika kita harus melengkapi buku panduan, membuat abstrak, membuat karya tulis, kita nanti bisa membagi. Nanti kita bisa dibagi antara tim 1 dan tim 2 gitu Bu. Oh gitu ya. Jadi ini untuk tips untuk menghilangkan stresnya tadi ya, membagi kerja tim. Nah, jadi timnya harus bisa bekerja dengan baik. Gitu ya. Kemudian bagaimana cara menemukan idenya, Mas? Ide-ide untuk yang tema dilombakan? Masalah menemukan ide, kalau menurut saya memang kita perlu penelitian dulu Bu, melihat permasalahan yang ada, kita kembangkan, terus kita lihat di media sosial apakah sudah ada apa belum media yang kita kembangkan itu Bu. Jadi gitu ya. untuk teman-teman Bu, kalau teman-teman kesulitan mencari judul atau ide, saya juga punya buku yang berisi sekitar 600 judul Bu, judul yang dibuat lomba internasional, nanti bisa saya pinjami. Oh gitu ya, oke. Ini bagi Mas Zulfikar Raffi, Mas Rizal punya buku yang judulnya 600 apa tadi? 600 ide
untuk mengikuti lomba-lomba ya. Jadi kalau kalian kesulitan menemukan ide, kalian cobalah cari tren-tren mengenai topik-topik yang sedang hot, yang sedang ramai diperbincangkan, itu pasti dia akan mudah untuk lolos. Jadi misalkan kali ini kan trennya mengenai COVID, berarti kamu atau penggunaan pembelajaran secara e-learning, kamu pakainya topik itu gitu. Jadi topik yang memang sedang hot. Nah, itu. Carinya di mana? Cari di Google gitu ya. Kemudian tadi Mas Rizal juga cerita, mohon maaf ya Ibu ulangi ceritanya karena Mas Rizal tadi kurang keras suaranya. Kalau stres itu pasti ya, karena kita harus membagi tugas antara kuliah, kemudian harus mengikuti kegiatan, mempersiapkan persyaratan untuk lomba, itu sudah pasti. Tetapi seperti yang sudah disampaikan Mas Rizal dan Mbak Nida, tadi kita harus punya time management yang baik. Kalau stres berhenti dulu, makan dulu, jajan dulu. Pergi ke Riches Factory dengan orang yang tersayang ya. Nah, contohnya gitu. Betul nggak Mbak Nida? Pripun berarti? Nah, ini loh untuk menghilangkan stres ketika kesulitan menemukan ide. Nah, gimana caranya Mbak Nida memperoleh idenya dari mana biasanya? Kalau stres pasti iya. Tapi biasanya kalau biasanya dibuat tidur dulu. Nanti kalau misalnya pikirannya sudah santai, nanti dibuat mikir lagi. Terus semisal kalau ada kesulitan, biasanya tanyanya langsung ke dosennya, curhat ke dosen, biasanya curhat ke Bu Ratri, ya kan Bu? Nah, oke. Jadi gitu ya. Kalau kalian sudah nemu ide, nanti bimbingan ke dosen, tidak harus saya. Kita juga punya dosen-dosen yang luar biasa juga. Nanti bisa cerita idemu, biasanya nanti akan dipoles-poles idenya. Begitu ya Mbak Nida ya. Jadi ide dari mahasiswa itu tetap dipoles lagi. Bisa juga kalau misalnya sering ikut lomba, itu kan biasanya tahu ide dari teman-teman. Nanti kita bisa mengembangkan ide dari itu. Enggak mengambil idenya, tapi mengembangkan idenya kayak gitu. Jadi lebih wawasannya lebih luas lagi. Kalau itu kan kalau sudah pernah ikut ya Mbak. Kalau belum pernah ikut lomba berarti lihat referensi pemenang-pemenang itu topik karyanya itu apa. Nah, gitu ya Mbak Nida ya. Misalnya tahun lalu lomba serupa yang pemenangnya itu topiknya apa, kemudian kita bisa adopsi, kita kembangkan kembali idenya. Gitu ya Nak ya. Nah, kalau stres itu berhenti dulu, benar Mbak Nida, dibuat tidur, dibuat makan dulu, dibuat jalan-jalan, nonton TV, buka IG, buka YouTube gitu. Tapi jangan terlalu lama bukanya. Ya, perginya juga jangan 2 hari, 3 hari hilang nanti. Oke, ini yang bertanya Mas Zulfikar nih, semester 1. Ada lagi yang mau bertanya? Saya sarankan aja nih untuk teman-teman mahasiswa, kalau kamu ingin mengikuti kegiatan-kegiatan itu jangan sungkan untuk curhat ya. Kalian bisa curhat ke dosen-dosen yang kalian merasa nyaman ketika cerita. Misalkan ketemu saya gitu, cerita, "Ibu, saya punya ide ini untuk ikut lomba ini, panduannya ini." Nanti saya akan mengarahkan teman-teman mahasiswa untuk memperbaiki idenya, kemudian apa hal-hal yang perlu dipersiapkan, seperti itu. Jadi kalau bingung, kalau kalian stres itu ya jangan dipikir sendiri. Jadi silahkan curhat ke teman boleh, curhat ke saya boleh, atau curhat ke kakak kelas yang memang sudah berpengalaman. Insya Allah Mas Rizal, Mbak Nida, juga ada Mbak Fitri, itu siap untuk membantu ya. Mas Rizal siap ya? Untuk Mas Rizal siap nih, apalagi Mas Rizal kan ketua komunitas mahasiswa kreatif, jadi tentunya akan memfasilitasi
semua mahasiswa UMK, tidak hanya dari prodi pendidikan matematika. Kemudian tadi yang disampaikan Mbak Nida, kalau kalian itu memang butuh relasi, butuh teman yang banyak dari berbagai prodi, nggih. Ini kalau mahasiswa itu temannya masih dari prodi PMAT saja, ini pertanyaan dari Ibu. Gimana sih caranya menambah teman dari prodi yang lain? Padahal kita belum kenal sebelumnya. Kalau misalkan mau buat tim, gimana caranya kita nemu tim dari prodi yang lain? Coba bisa dibantu jawab Mbak Nida dulu mungkin, nanti dilanjut Mas Rizal. Nah, gini Bu, untuk relasi itu kan kita harus ikut organisasi sih, relasi kita misalkan ikut IPD atau apa. Jadi kalau misalnya ada teman juga kita harus grab ya kayak gitu, jadi harus banyak teman. Nah, untuk kelompok yang cocok untuk tim kita itu dilihat dari konteks isi dari lombanya. Semisalkan lombanya adalah membuat aplikasi etnogeometri. Nah, etnogeometri itu kan membutuhkan software. Nah, jadi yang ada hubungannya prodi dengan software yaitu TI sama SI. Jadi kita cari teman yang dari prodi TI atau SI. Seperti itu, Bu. Oh, gitu ya. Jadi menambah relasinya tentunya dengan mengikuti organisasi. Kalau kalian tidak punya organisasi, nanti temennya hanya yang dari satu prodi saja. Nah, ini juga manfaatnya banyak ya. Punya teman dari berbagai prodi di UMK. Tidak hanya di UMK, mungkin kalau kalian punya teman dari universitas lain, ya, teman SMA yang kuliahnya di beda universitas, itu boleh kok dijadikan tim untuk PKM misalkan. Kemudian lomba-lomba yang lain nanti bisa diperoleh informasi-informasi. Jadi kita misalkan tidak harus satu tim, tapi kita dapat informasi dari berbagai banyak pihak, gitu ya. Itu saran dari Mbak Nida, kemudian saran dari Mas Rizal, coba caranya gimana Mas untuk bisa punya tim-tim yang baik? Ini Bu, Mas Rizal, Zoom-nya baru terkendala. Oh gitu ya. Kalau misalkan mengikuti UKM-UKM itu juga bisa memperoleh ini ya, teman ya, terutama ya. Kalau Mas Rizal itu kan ikut karena dia ketuanya, pastinya temannya banyak dari berbagai prodi. Nah, tadi saran yang bagus dari Mbak Nida, kita harus grab ya. Jangan di organisasi itu meneng baik gitu ya Mbak ya. Betul, Bu. Harus grab ya, harus apa ya? Ini Mbak Nida juga temennya banyak ya. Dari bahasa Inggris, dari SI. Dari mana aja, No? Banyak kok, Bu, teman-temannya. Banyak ya. Jadi kalian bisa punya teman yang banyak itu dengan mengikuti organisasi. Selain mahasiswa-mahasiswa tadi yang berprestasi untuk masalah organisasi, kita juga ada Mas Wafa semester 7 itu sebagai ketua BEM FKIP. Nah, ini juga yang membuat kami bangga juga bahwa mahasiswa kami bisa menjadi ketua BEM meskipun prodi kita itu prodi yang paling muda, tetapi mahasiswanya sudah dipercaya untuk bisa memimpin atau menjadi apa itu namanya, ketua BEM, benar ya, ketua BEM se-FKIP itu kan sangat luar biasa prestasinya. Nanti teman-teman mahasiswa bisa mengikuti BEM, bisa mengikuti Himatika, dan mengikuti organisasi-organisasi yang lain guna menjalin koneksi, menjalin relasi, mungkin tidak hanya di perlombaan. Kalau kita punya banyak teman kan banyak manfaatnya juga. Siapa tahu jodohnya dari luar prodi itu kan akan lebih baik daripada kita ngomongin XY terus di chat itu kan membosankan. Ini sedikit pengalaman ya. Kalau Bu Ratri dulu kalau cari gebetan itu bukan yang dari prodi PEMAT, cari gebetannya dari luar prodi. Ini nggak tahu kalau teman-teman PEMAT ini banyak yang cinlok juga. Ya adalah beberapa, gitu ya.
Ini sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Dari Mbak Nida dan Mbak Dwi ada yang mau disampaikan lagi enggak? Sampun Bu Retri. Sampun ya. Oke, kalau tidak ada yang disampaikan lagi, Ibu mau mengingatkan, silahkan mengikuti lomba internasional yang diadakan oleh kemahasiswaan UMK, karena kesempatan kalian menang tentunya akan sangat besar, karena ini sedang masa pandemi, berarti banyak yang vakum juga, jadi kalian punya kesempatan. Nah, yang pamfletnya seperti ini ya, di grup juga sudah ada, nanti bisa mengikuti. Ini tinggal 2 hari lagi. Yang daftar sudah berapa Mbak Nida? Berapa tim? Kemarin baru 5 atau 6 Bu. Nah, 5 atau 6 itu berarti kan kalian punya kesempatan yang baik untuk menang. Nah, kapan lagi ada lomba internasional yang pesertanya cuma sedikit ya? Nanti bisa menang, dapat uang, dapat reward, terus punya kesempatan untuk meraih beasiswa. Kalau kalian bisa mengikuti lomba-lomba seperti ini, tentunya orang-orang yang bekerja di BAK itu akan kenal nama-nama kalian sehingga akan diprioritaskan untuk memperoleh beasiswa, begitu. Jadi bisa Berarti meringankan beban kuliah. Iya, iya, gimana? Mhm. Untuk abstraknya nanti bisa dikirimkan pakai bahasa Indonesia ya? Oh gitu. Nah ini ada penawaran yang menarik, kalau abstrak yang berbahasa Inggrisnya belum jadi, bisa abstraknya berbahasa Indonesia dulu ya, yang bahasa Inggrisnya nyusul. Nah ini, waduh, penawaran sing luar biasa. Nanti kami siap sebagai dosen, tidak hanya saya, nanti ada Bu Hima, ada Pak Henry, Pak Sumaji, Bu Safitri, dan Bu Putri siap membimbing untuk lomba internasional ini. Yang angkatan 2020 juga boleh mengikuti ya, semua angkatan boleh. Sudah cukup Mbak Nida? Sudah ya? Sampun Bu. Oh sampun. Oke, terima kasih atas perhatian, atas waktu dari teman-teman mahasiswa semuanya. Sampai jumpa lagi di acara Bincang Seru berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Semoga nantinya setelah acara ini kalian akan menghasilkan karya-karya yang luar biasa sehingga bisa meraih prestasi-prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat internasional yang akan bisa membanggakan dirimu, orang tua, dan tentunya prodi dan UMK. Sampai jumpa lagi, saya tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.